Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Mahasiswa Berbicara. Bersama dengan saya Milalana Manulang, mahasiswa teologi UKSW, dengan narasumber kita Angel Ambarita dan juga Keisha Syahan yang merupakan mahasiswa teologi UKSW. Dalam kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang salah seorang misionaris lokal dalam sejarah gereja Indonesia, yaitu Kyai Sadrak. Mari kita mengupas tuntas tentang Kyai Sadrak dan sampai kepada bagaimana kita sebagai generasi muda bisa berkaca, bisa bercermin dari seorang Kyai Sadrak. Berbicara tentang Kyai Sadrak, sebenarnya Kyai Sadrak itu siapa sih? Kyai Rasul Radin Abbas Sadrak Surapranata, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Kyai Sadrak. Kyai Sadrak ini merupakan seorang guru spiritual Jawa yang arif dan sederhana. Beliau pertama kali mengenal Kristus melalui kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 yang berbunyi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati." Seorang guru spiritual Jawa yang arif dan sederhana. Lalu sebenarnya Rasul Sadrak ini berkontribusi dalam sejarah kekristenan terkhusus di Jawa. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi mengenai bagaimana dia memberi pengaruh dalam kekristenan di masanya pada saat itu. Baik, Kyai Sadrak di masa hidupnya, dia membangun komunitas Kristen Jawa dengan cara pendekatan seperti di pesantren, yaitu kekristenan yang bertanggung jawab untuk kebutuhan di sekitarnya. Bagi Sadrak, untuk menjadi Kristen, dia tidak harus meninggalkan adat Jawanya. Kekristenan yang dihayati oleh Kyai Sadrak ini adalah kekristenan yang tidak membuat orang terasing dari daerahnya sendiri. Di tahun 1954, juga dikisahkan bahwa ketika Rasul Sadrak ada dan hadir dalam kehidupan jemaat pada saat itu, kehidupan di dalam gereja dan di luar gereja begitu aman, tentram, dan turun damai sejahtera. Akan tetapi, keadaan ini kondisi berubah ketika Sadrak sudah tidak ada lagi. Warga jemaat mulai kehilangan arah, putus harapan, dan bersedih karena Rasul Sadrak sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Bahkan, beberapa sidang jemaat memilih untuk meninggalkan persekutuan para rasul. Berarti kita dapat mengatakan bahwa pengaruhnya cukup besar dari seorang Kyai Sadrak dalam kehidupan zaman itu. Nah, ini terbukti ketika dia tidak lagi hadir secara langsung dalam jemaat zaman itu, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri jemaat dan persekutuan. Ternyata perjalanan yang tidak mudah juga bagi seorang Kyai Sadrak dalam mengabarkan Injil atau kabar sukacita itu. Nah, Saudara Angel, berkaca dari seorang Kyai Sadrak, apa yang sebenarnya dapat kita pelajari sebagai generasi muda dalam menerapkan di dalam kehidupan kita saat ini? Ya, melalui Kyai Sadrak, kita bisa belajar bersama bahwa adanya semangat penginjilan yang begitu besar, yang begitu tinggi di dalam dirinya. Ia membuatnya dia berjuang dengan keras untuk mengabarkan Injil di tengah tantangan yang ada pada zaman itu. Hal ini seharusnya bisa menjadi teladan juga kita generasi muda saat ini untuk melanjutkan tongkat estafet dari para misionaris dalam pengkabaran Injil. Saya percaya bahwa penginjilan adalah tanggung jawab semua orang percaya. Luar biasa sekali, benar bahwa penginjilan adalah tanggung jawab semua orang percaya. Di akhir pembicaraan hari ini, mungkin Saudara Keisha bisa memberikan langkah-langkah atau cara-cara bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mempersiapkan diri untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita dari Yesus Kristus di dalam kehidupan saat ini. Baik, sebagai generasi muda memang benar kita harus mempersiapkan diri untuk bisa memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa memulainya dengan yang pertama, membangun kehidupan spiritual yang baik, karena mengabarkan Injil membutuhkan hubungan yang baik dengan sesama, dan hubungan dengan sesama akan terwujud apabila kita telah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan pencipta kita. Kehidupan spiritual yang baik, kita bisa meminta dukungan dari orang tua atau orang-orang terdekat kita
Dan juga kita harus tekun berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, dan tergabung dalam komunitas-komunitas rohani yang bisa meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Dan kita harus bisa untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus, hati yang penuh dengan belas kasih, hati hamba yang mau melayani, dan yang tidak kalah penting, kita harus bisa menggunakan setiap kreativitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap talenta, bagaimana memikirkan cara-cara agar kita dapat mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ya betul, luar biasa. Terima kasih banyak Saudara Kesha yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Di akhir kata, marilah kita bersama-sama belajar menjadi penginjil muda yang berkaca dari seorang Kiai Sadrak dan misionaris-misionaris lainnya yang dapat dengan kesadaran dan semangat penginjilan yang tinggi dari diri membuat mereka berjuang keras untuk menggabarkan Injil atau kabar sukacita di tengah tantangan zaman pada saat ini. Kita muda, kita bisa yang berjuang bersama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.